Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa saat ini saya akan memberikan penjelasan kepada saudara untuk dapat mengerti bagaimana mengikuti perjamuan kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, sekarang saya akan mempersiapkan saudara untuk makan perjamuan kudus. Nah, sebelumnya dengarlah dahulu akan pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus atau perjamuan suci itu ditentukan. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama, pasal ke-11 ayat 23 sampai 30 sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu baru ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya kita yang sekarang ikut serta dalam perjamuan suci ini memperoleh berkat, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita wajib menguji diri kita sendiri. Yang kedua, kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Itu sebabnya pada bagian ini saya menjelaskan bahwa perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia tidak memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak, tetapi kepada orang dewasa yang sudah dibaptis. Mengapa demikian? Karena memang ini suatu perjamuan yang sakral. Ya, ini disebut sakramen, sakral. Dan bagi orang yang sudah dibaptis, karena baptisan itu juga disebut sakramen. Ya. Jadi Gereja Kemah Injil Indonesia mengakui dua sakramen yang sakral, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Sekali lagi, perjamuan kudus tidak diberikan kepada anak-anak, juga baptisan tidak dilakukan untuk anak-anak. Nah, itu sebabnya ketika mengikuti perjamuan kudus harus betul-betul sudah mengikuti alurnya. Nah, bagaimana caranya menguji diri sendiri? Dalam hal apakah Anda dapat menguji diri sendiri? Atau dalam hal apa kita yang akan mengikuti perjamuan kudus dapat menguji diri? Ada 3 hal yang wajib diselidiki dalam hidup setiap orang yang mau mengikuti perjamuan kudus. Melalui 3 pertanyaan ini, perhatikan. Yang pertama, apakah benar-benar Anda atau saya atau setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus sudah berpisah dari dosa, menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan saudara dan saya, setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus, dan membebaskan mereka dari hukuman dosa? Apakah benar-benar? Yang kedua, apakah sebagai orang yang percaya, saudara dan saya yakin bahwa saudara dan saya sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus Kristus?
Dan bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Yang ketiga, saudara dan saya harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini saudara dan saya mau terus menurut Tuhan, mengiringi Tuhan, dan siap dipenuhi, serta memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Nah, jika saudara dapat dan sudah mendengarkan penjelasan pelaksanaan perjamuan kudus di YouTube ini, dan juga dapat menjawab ya terhadap 3 pertanyaan di atas tadi, maka saudara dan saya diizinkan mengikuti perjamuan kudus ini dan pasti diberkati. Pasti diberkati. Jadi ini krusial sekali. Perhatikan 3 pertanyaan di atas tadi. Kalau belum paham, balik lagi ke YouTube yang 3 pertanyaan itu. Jika saudara dapat menjawab ya terhadap pertanyaan itu, maka saudara bisa mengikuti perjamuan kudus dan pasti diberkati. Nah, untuk itu, mari kita berdoa sebelum perjamuan kudus ini akan diserahkan ke tangan Anda pada waktunya. Kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, ini kami anak-anak-Mu telah memeriksa hati, pikiran, dan perbuatan kami melalui 3 pertanyaan di atas di hadapan. Kami mengakui segala kesalahan yang Engkau nyatakan dalam hati kami, bahwa benar kami telah bersalah di hadapan-Mu. Kami telah melanggar hukum-hukum-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Kami siap bertobat dan meninggalkan semua perbuatan yang salah itu. Sekarang kami menyerahkan seluruh hidup ini kepada-Mu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai hanya untuk menyebarkan kebaikan-Mu. Mulai sekarang sampai Yesus Kristus datang menjemput kami, umat kepunyaan-Mu, dalam nama Yesus. Amin.